Pasti dia lagi bikin blog yang isinya tuh curhatan cinta dia semua. Tapi kamu nggak bisa diam gini loh, nanti mereka malah menjadi-jadi. Ya kalau aku ngelawan otomatis orang itu senang, tapi kalau misalnya aku diam aja setidaknya aku nggak nambah bensin ke api. Tapi kamu terbakar sendiri loh, Din. Setiap orang punya caranya masing-masing. Gagal, Salwa. Kamu bikin malu. Kamu bukan siapa-siapa tanpa nama bapakmu. Guys, lihat tuh si Dinda. Pasti dia lagi bikin blog yang isinya tuh curhatan cinta dia semua. Iya, blognya itu isinya kayak dia di anak SMA. Terus tuh ya kayaknya hidupnya itu cuma tugas, tugas dan tugas. Udah deh, biarin aja. Mungkin dengan gaya sok sedih-sedihan dia itu, dikiranya keren banget dengan doang. Tapi tulisannya bagus loh. Aku terpaksa untuk gak menggabungkan kata-kata. Aja kamu jangan gara-gara dia deh. Zaman sekarang tuh kalau kita mau kelihatan ya kita harus tampil di depan. Nah benar tuh Najwa. Lagian mah kalau soal tulisan anak SD zaman sekarang juga lebih jago kali. Jadi kasihan tahu. Ya kan nggak pernah lagi sekali. Aduh udah deh Najwa. Orang zaman sekarang tuh terlalu mudah untuk dapat cinta dari orang lain. Kalau sedih pasti. Tinggal bikin tweet langsung tuh serba caper. Iya Re, aku setuju. Apalagi tiba-tiba kayak dia. Kamu diganggu mereka lagi, Din. Udah biasa, anggap aja orang itu ingin ribut. Tapi kamu nggak bisa diam gini loh, nanti mereka malah menjadi-jadi. Ya kalau aku ngelawan otomatis orang itu senang, tapi kalau misalnya aku diam aja setidaknya aku nggak nambah bensin ke api. Tapi kamu terbakar sendiri loh, Din. Setiap orang punya caranya masing-masing. Oke, presentasi terakhir dari Dinda dan Ananda. Semoga presentasi kali ini nggak bikin ngantuk kayak minggu kemarin ya. Duh, jangan-jangan presentasinya 5 jam nih. Oke teman-teman, tema kita hari ini yaitu etika digital dalam media sosial. Dalam media sosial, opini seringkali disebut sebagai senjata. Namun kita lupa bahwa kata-kata juga bisa melukai hati dan mental seseorang. Jadi sebagai mahasiswa yang berkualitas dan terdidik, seharusnya kita sangat berusaha untuk menjauhi hal yang tidak terpuji, terutama di zaman sekarang. Contohnya cyberbullying. Lucu ya, yang ngomong etika digital malah yang suka sendiri-sendiri di sosmed. Iya tuh, gak sejauh banget sama presentasinya. Kalian seharusnya yang enggak, itu teman kelas kita, bagian kita juga. Bagian, kamu aja yang bagian dari dia, kita sih nggak mau ya. Iya, bener banget tuh. Guys, lihat nih si Dinda. Enaknya digimanain ya ini foto supaya lucu gitu. Kayaknya aku butuh asupan stiker baru sih, Ra. Iya ya, kalau dibuat stiker pasti lucu. Iya. Tulisannya gini, si paling ambis. Level banget sih, pasti tahu dia digituin. Baju kamu mending diem aja deh. Kamu ikut circle berapa hari sana daripada circle ini? Tuh ini nggak jualan, kan cuma susuan doang juga. Iya, lebih banget. Udah semua kalian nggak bisa sekali ya sama teman kalian bukan lain. Gini guys, presentasinya tadi bagus sih, tapi isinya nggak sesuai kenyataan. Salah sih. Aku bicara sesuai data dan realita, bukan sama Realita kamu mungkin. Kalian ada masalah apa sih sama Dinda? Kalau kalian gak bisa pakai orang lain, minimal kamu gak usah jadi perangkat kelas, gak usah jadi sekretaris. Apaan sih kamu man? Kita kan cuma bercanda. Iya nih Manda, baperan banget sih. Mungkin karena terlalu sering main sama si Dinda kali. Gak apa-apa aku sering main sama dia daripada teman sama kalian yang sering ngebully orang lain, merasa diri sempurna lagi. Ngebully? Kita nggak ngebully tuh. Kita kan ngeliat apa sesuai kenyataan kita. Emang iya sih, kalau pelaku gak pernah sadar diri. Ini apa sih lebih banget? Lagian kita tuh gini supaya dia tuh nggak lemah jadi orang. Hah? Dengan cara apa? Dengan cara jatuhin dia, agar kamu kelihatan tinggi. Aku nggak perlu sih jatuhin dia buat kelihatan tinggi karena aku udah tinggi dari awal. Ya emang sih, kamu kelihatan tinggi itu karena orang takut sama kamu, bukan karena orang menghargai kamu. Dan juga karena kamu anak tenaga pendidik di sini. Udah salah. Ini udah buat dia. Udah banget. Udah kembali aja yuk. Nggak kita. Lucu ya, di kampus tempat kita diajar berpikir kritis, ternyata empati malah dianggap kelemahan.
nih si Dinda buat story yang isinya luka yang tak terlihat. Ya kali nggak terlihat orang dia. Aduh, bahasanya puitis banget. Aku ingin diam tapi diam pun menyakiti ya. Elah, satu drama abis. Iya tahu tuh manusia lebay. Sebenarnya kayaknya udah berjadian nih. Kalian mau laporin ke kampus? Laporin, emang kalau berani laporin kita? Iya, emangnya kita kenapa sih sampai mau dilaporin? Kita tuh kan cuma seru-seruan doang. Kamu tuh terlalu serius banget, Man. Makanya bullying. Kalian emang gak punya hati ya? Coba kalian di posisi Dinda. Kalian pasti udah depresi. Dasar circle aneh. Circle aneh, kamu tuh yang aneh. Mau aja berteman sama si Dinda yang manusia lembut. Lagian ya, kalau misalnya dia depresi, berarti dia melemah. Masa gitu dong depresi? Iya, manusia lebay. Yuk, kita ke video yuk. Lihat nih, siapa sih yang komen kayak gini? Sekarang kita dihujat balik nih sama orang lain. Iya, ngeselin banget sih ngajak ribut nih orang. Kalau aku tahu siapa yang nyebarin, akan aku kasih pelajaran dia. Mending kamu diem deh Najwa, kamu kan bukan bagian dari kita lagi. Ya udah, dan akhirnya aku bersyukur karena aku terlepas dari orang toksik yang kalian. Maksudnya, jangan-jangan kamu nih yang nyebar berita kita ke orang lain. Buat apa aku lakuin itu? Aku bukan bagian dari kalian lagi. Mending kamu diem aja deh Najwa, kamu tuh ikut campur banget. Ya aku kan cuma ngasih tahu, semoga kalian nggak bisa aja hubungannya. Itu. Duh, gimana nih? Pasti orang tua aku bakal marah banget ini soalnya gimana Ustaz? Iya, gimana ya? Duh, gimana nih? Pasti mama sama bapak aku bakalan marah banget nih sama aku. Gagal Salwa, kamu bikin malu. Kamu bukan siapa-siapa tanpa nama bapakmu. Salah, mama dengar kamu kuliah dengan sepuas kamu ya? Luar biasa banget kamu jadi anak. Kamu itu harus jaga nama keluarga kita. Kalau kamu terus begini, mama malu Salah. Mau ditaruh mana muka mama? Aku tuh nggak mau dia, Ma. Aku kayak gini tuh supaya dia nggak lemah kayak aku sekarang. Lagian mama selalu maksa aku untuk selalu sempurna, padahal dari awal aku nggak pengen kuliah. Aku udah capek, Ma, terus-terusan dipaksa sempurna. Kalau kamu nggak mau ikutin aturan mama, pergi kamu dari rumah mama. Kamu lihat itu anak tante kamu, semuanya udah S2. Mereka tuh nurut-nurut nggak kayak kamu Salah. Terus saya tuh mau bandingin aku sama mereka. Kamu tuh yang harus bandingin biar kamu tuh nggak malas-malasan aja untuk belajar. Yaudah deh, sekarang mama keluar dulu dari kamar aku. Aku mau belajar supaya sempurna kayak mama. Oke, tapi kalau kamu besok dipanggil sama pihak kampus, jangan harap mama bisa nolongin kamu ya Salah. Din, kami mau ngomong sama kamu. Iya, Din. Kalau cuma buat nambahin luka, mending nggak usah. Kami kesini tuh mau minta maaf sama kamu. Minta maaf aja ke dirimu sendiri. Salah, aku yakin hidup yang kamu jalanin itu berat, tapi ngerendahin orang lain itu jauh lebih berat. Karena dihantui dengan rasa bersalah. Iya, kami juga mau minta maaf sama kamu, Din. Iya, Din, terutama aku yang udah nge-share postingan yang nggak baik tentang kamu. Ya, aku maafin kok. Tapi ini dijadiin pembelajaran buat kedepannya biar nggak terulang lagi ya. Iya, bakalan kami jadikan pelajaran yang berharga. Dan kami kedepannya nggak bakalan ulangi hal yang sama lagi. Iya. Maaf ya, Din. Hari ini bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang bagaimana kita belajar dari luka. Karena dari luka itu bisa menjadi fondasi kita untuk kedepannya, untuk mengubah di hari-hari sebelumnya. Dan aku di sini yang pernah jadi pelaku bullying. Aku kira dulu nyerang duluan gak bakal diserang, tapi nyatanya setiap ejekan yang aku lontarin ke orang lain bakal balik ke aku. Dan aku korban yang memilih diam, karena kadang diam satu-satunya cara bertahan tanpa kehilangan harga diri. Tapi sekarang aku sadar diam juga bisa bersuara.
Terkadang yang menyakiti hanyalah orang yang tak tahu cara menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, ketika luka dibalas dengan luka, disitulah etika mulai runtuh. Sikap saling menyakiti, saling merendahkan, dan kehilangan empati. Semua itu bertentangan dengan nilai Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena empati bukan kelemahan, melainkan cerminan keberanian dan keadaban manusia sejati.